Baik, makasih Mas Irfan, Pak Imam, Mas Soleh, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia dan saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Giliran kami mewakili KNEKS bicara mengenai peta jalan wakaf nasional 2024-2029. Tapi sebenarnya ini sebenarnya dokumen yang sudah kami serahkan ke BWI, jadi harusnya BWI yang bicara mengenai peta jalan wakaf ini. Tapi karena kami menjadi bagian dari tim penyusun, fasilitator, sehingga bismillah mohon izin untuk sharing ke Bapak Ibu sekalian mengenai fokus di peta jalan wakaf nasional ini. Mungkin awal next dari KNEKS sendiri, kenapa kemudian peta jalan wakaf ini difasilitasi oleh KNEKS? Karena KNEKS salah satu dari fungsinya itu pengembangan dana sosial syariah ya, yang memang cenderung di aspek penguatan sektor ekonomi dan keuangannya. Sehingga mendukung Kementerian Agama dan juga BWI agar kita saling melengkapi dalam mengisi ruang-ruang yang masih perlu penguatan, kurang lebih seperti itu. Dan ini dikaitkan juga dengan bagaimana KNEKS memonitoring pengembangan dari industri produk halal, industri keuangan syariah ya, dan juga bisnis syariah, termasuk aspek infrastruktur ekosistemnya. Di sana ada regulasi, ada promosi, kemudian SDM, dan juga mengenai aspek riset. Ya. Ini yang kami fokuskan. Oke, next. Nah, tentu karena kita bicara ekonomi keuangan syariah, kami mendekatinya secara ekosistem, dan ekosistem ini intinya adalah sebuah mekanisme di mana kita ingin sektor keuangan dan sektor real itu saling terkait, dan dalam sektor keuangan itu ada social finance. Nah, social finance ini salah satunya adalah wakaf, sehingga kami di KNEKS melihat memfasilitasi, mendukung Kementerian Agama dan BWI dalam pengembangan social finance ini menjadi hal yang penting dan kemudian kita lakukan untuk bersama. Oke, next. Nah, tadi mungkin saya menyimak paparan dari Pak Rifki Ismail dari Bank Indonesia juga. Terima kasih. Sebenarnya sekilas menyinggung ini. Bagaimana kami di KNEKS dan DEX BI ya, Departemen Ekonomi Keuangan Syariah Bank Indonesia ini memang hand in hand untuk menguatkan, mengarus utamakan zakat infak sedekah wakaf dalam konteks ekonomi, mengingat fungsi stabilitas ekonomi bisa didukung oleh zakat infak sedekah dan wakaf ya, dalam dua besaran utama. Kalau di wakaf otomatis sebenarnya memang kita arahkan ke aspek produksi, meskipun memang pada hari ini masih ada yang mayoritas di aspek sosial, tapi nggak apa-apa karena pada akhirnya ketika dia sosial, dia itu mendukung sarana prasarana yang perlindungan sosial gitu ya. Tapi kalau kita bedah hari ini, maka wakaf itu udah terbagi menjadi dua, wakaf di sektor produksi dan wakaf di sektor investasi. Wakaf di sektor produksi dia bisa mendukung banyak hal, dan di investasi hari ini setidaknya sudah sangat terlihat mendukung dua aspek. Satu, pendanaan pembangunan karena sebagian diinvestasikan dalam sukuk negara, CWLS, dan sebagian lagi inisiatif OJK misalnya nanti dengan cash wakaf link deposit misalnya, atau mungkin dengan sekarang lagi pengembangan SCF syariah, kemudian sukuk wakaf gitu ya, itu masuk ke produk investasi sehingga dia pendalaman keuangan syariah. Nah, ujungnya apa? Ujungnya ekonomi yang lebih stabil. Oke, next. Dan kami juga yakin bahwa hanya di keuangan syariah yang bisa memblended aspek komersial dan sosial sedemikian rupa sehingga kita melihat market itu dari level yang paling kecil, yang unbankable, kelompok mustahik, dan kemudian unbankable, mikro kecil, baru kemudian masuk ke bankable-nya. Jadi semuanya itu dipikirin sama keuangan syariah dengan adanya keuangan sosial ini. Sehingga dengan demikian pengembangan kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat itu bisa lebih komprehensif gitu Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Dan dalam konteks wakaf sendiri kami memetakan memang ada 9 aspek elemen yang perlu dikembangkan. Meskipun sudah ada masukan, ini ada satu lagi elemen yang perlu dikembangkan yaitu jenis harta benda wakafnya, belum ada di sini. Kelewat antara 1 dan 2 itu harta benda wakaf perlu kita tambahkan kotaknya karena masing-masing punya karakter sendiri untuk dikembangkan. Nah, jadi dari nomor 1 sampai dengan nomor 9 itu hal-hal yang masih bisa kita tumbuhkan ruangnya ya. Nah, terutama di bagian nomor 3 itu tadi Pak Imam
menyimak mengenai gimana manajer investasi. Iya betul, karena secara regulasi hari ini regulasi kita belum cukup mengakomodir kanal-kanal non bank gitu ya. Dan kemudian di sisi lain di 8 dan 9 itu aspek penjaminan misalnya. Kalau dana wakaf yang dipegang oleh Nazir ini melebihi dari 2 miliar ditempatkan di satu bank dan kemudian banknya kolaps lebih dari 2 miliar ini siapa yang jamin ya, padahal dana wakaf. Dan kalau dana wakaf hilang, Nazir harus ganti. Ya, esensinya sih seperti itu ya, meskipun kemudian ada faktor-faktor manajemen risiko. Termasuk pembiayaan proyek wakaf karena Undang-Undang 41 bilang wakaf tidak bisa dijaminkan, diagunkan gitu ya, dijual, diwariskan dan seterusnya. Nah di aspek dijaminkan ini karena nggak bisa relatif jadi agak salah misleading ya terkait implementasinya karena perbankan kemudian hati-hati atau malah mungkin menghindari pembiayaan proyek-proyek di atas tanah wakaf. Padahal bank mau membiayai proyek jalan tol di atas tanah negara, bank mau membiayai proyek perumahan di atas tanah negara, tanah KAI, tanah PJKA gitu ya, itu bisa dibiayai. Tapi kenapa di tanah wakaf nggak bisa? Padahal tanah wakaf lebih susah tuh hilangnya dibandingin tanah PJKA gitu. Nah itu misalnya konteksnya. Dan kemudian di aspek pengelolaan itu juga sudah beragam dari yang sosial sampai yang sifatnya keuangan. Nah, bagaimana sinkronisasi lainnya adalah kelembagaan itu sendiri, ada Kementerian Agama, ada BWI, ada OJK. Ini perlu sinkronisasi regulasi yang lebih baik tentunya untuk pengembangan ke depan. Oke, next. Dan ini juga mengenai ekosistem wakaf tanah, kami melihatnya juga perlu penguatan dalam konteks kehandalan data dan juga integrasi antar sistem serta bagaimana membuat data tanah wakaf itu tuh bunyi ya, bisa dianalisis, dia tuh sebenarnya secara sekilas kita bisa manfaatkan seperti apa. Ini yang belum kita punya, apalagi banyak 440.000 lokasi. Meskipun ketika kemarin kami sinkronisasi misalnya dengan PUPR karena mau bicara, Pak kalau mau bikin rusun di Jakarta di tanah wakaf, ada nggak Pak tanahnya? Saya screening kan di Siwak. Yang 4.000 ke atas itu tanah wakam. Jadi karena bikin rumah susun kan minimal 4.000, ternyata tanah makam semua Pak. Jadi sepertinya juga nggak mungkin ya lu walaupun terbuka tapi juga nggak mungkin. Atau kita mau bikin rumah susun atas tanah makam gitu kan. Makam tuh ke bawah kan ya, kalau ke atasnya kan milik Allah Subhanahu Wa Taala jadi bisa diangkat. Tapi secara psikologis mungkin kurang nyaman gitu. Nah ini mengenai wakaf tanah, termasuk juga mengenai notarisan ya. Notaris sebagai PPAIW ini juga penting untuk dikembangkan karena tentu PPAIW kalau PPAT dan PPAIW jadi satu tempat, hal-hal yang terkait lag data antara akte wakaf dan sertifikat tanah wakaf itu harusnya bisa terminimalisasi gitu. Karena kalau sekarang kan PPAIW adalah KUA, pejabat KUA tidak langsung ke PPAT. Nah itu jadi lag di situ. Oke, next. Dan dari situ maka kita masuk ke aspek peta jalan wakaf. Jadi di peta jalan wakaf ini kami melihat dasar utamanya adalah mengenai perkembangan hari ini. Pak Imam tadi sudah menyampaikan beberapa hal dan Kementerian Agama juga sebenarnya sudah punya rumusan mengenai arah pengembangan wakaf ya 2025-2045 dengan 4 tahapan penguatan regulasi. Pertama tahapan 5 tahun pertama ya, penguatan regulasi, kelembagaan, kapasitas dan tata kelola, kemudian 5 tahun berikutnya akselerasi transformasi kualitas kinerja, 5 tahun berikutnya berdaya saing regional dan global, dan kemudian juga menjadi rujukan filantropi Islam dunia. Nah lainnya mengenai IWN tadi sudah dibahas oleh Pak Imam, dan ini juga mengenai tata kelola wakaf ya, ini juga sudah kita lihat, sudah dilakukan riset oleh Bank Indonesia terhadap 10 nazir. Alhamdulillah sebenarnya nilainya baik, tinggal mereplikasi ke 4.000 nazir yang ada tadi. Atau setidaknya yang berkembang hari ini kami melihat perlunya segmentasi nazir. Kita perlu kelompokkan Pak Imam, nazir mana yang fokus sosial, mana yang bisa nazir keuangan, mana nazir sektorilnya juga di bidang apa, apakah di bidang kesehatan, apakah di bidang pertanian gitu ya. Nah ini segmentasi kita jadi bisa nanti kembangkan rekomendasi asistensi pendampingan yang customize ya, tidak one for all and all for one gitu. Oke, next. Statistik juga sudah. Mungkin yang paling menarik adalah ini kami salut dengan Bapak Ibu sekalian yang hari ini sudah bergerak di bidang perwakafan dan juga BWI ya, yang 6 tahun terakhir saya pikir di periode Prof. Nuh sangat luar biasa. Gerakan Nasional Wakaf Uang itu dilaunchingkan 2021 oleh Presiden Jokowi, tapi sebenarnya dia nggak
hanya start di sana. 10 tahun sebelumnya Presiden SBY itu sudah meluncurkan juga Gerakan Nasional Wakaf Uang. Tapi dari 2010 ke 2021, sebelum pada saat diluncurkan itu relatif masih scattered sekali ya. Data itu nggak ditemukan, angkanya kecil, masih berapa ratusan miliar gitu ya. Tapi setelah GNWU kita bisa merilis angka 819 miliar dan dalam 3 tahun dari 819 miliar ini hari ini ada catatan angka 2,39 triliun dalam waktu 3 tahun versus 10 tahun sebelumnya. Jadi ini sangat luar biasa kalau menurut saya, kita emang sangat progresif dalam perkembangan wakaf hari ini. Meskipun kemudian memang kok angkanya masih kecil dibandingin kita terekspos dengan asetnya Muhammadiyah bagaimana ya, sekian ratus rumah sakit, sekian ratus perguruan tinggi gitu. Nah ini PR kita bersama BWI, Kementerian Agama untuk lebih banyak lagi data yang bisa masuk dalam catatan BWI dan Kementerian Agama. Dan juga tadi mengenai Kes Wakaf Link Sukuk ya, sudah 10 seri dengan 840 miliar. Ini proporsi sekitar 30% dari catatan wakaf uang kita. Oke, next. Dan secara praktek hari ini, nanti mungkin tidak secara detail di paparan, tapi Bapak Ibu akan mungkin nanti bisa minta panitia, paparan materi ini juga sekaligus melampirkan peta jalan wakaf nasional, jadi akan ada lebih detail di sana, rincian-rincian apa yang dicantumkan. Jadi hari ini kita punya identifikasi bahwa di sektor keuangan syariah, wakaf itu sudah terkait dengan pertama, sukuk negara melalui Kes Wakaf Link Sukuk, sudah tadi ya, sudah dibahas. OJK merilis Kes Wakaf Link Deposit ya untuk mendampingi Kes Wakaf Link Sukuk ya dengan produk perbankan. Kemudian wakaf saham sudah berjalan walaupun baru 700 juta menurut Bursa Efek Indonesia. Reksadana terkait wakaf sudah ada meskipun masih dalam bentuk yang masih malu-malu bilang ini wakaf dan memang belum wakaf sih. Ada di BNI Asset Management ataupun di di TCW ya, TCW Asset Management itu sudah ada. Portofolio juga lumayan banyak ya, meskipun kemudian sifatnya masih endowment perguruan tinggi negeri. Mungkin ada sekitar 1,5 triliunan kalau di total-total itu. Hanya memang belum wakaf, relatif masih reksadana reguler yang fee manajemennya itu di-sharing dengan yayasan atau dengan perguruan tingginya. Jadi belum imbal hasil dari reksadananya, tapi masih sharing fee management gitu. Kemudian wakaf manfaat asuransi juga sudah berjalan. Kemudian ada juga SCF Syariah. Nah SCF Syariah sudah berjalan, ini POJK-nya 57/2020 dan sudah juga di launching waktu ISEF waktu itu Klinik Panesia Batam. Meskipun ada isu hari ini, tapi itu sebagai pionir sudah berjalan. Kemudian ada Sukuk Link Wakaf, OJK bikin POJK, saya lupa nomornya, 18 2023 terkait dengan efek berbasis utang dan sukuk berkelanjutan ya. Jadi sukuk link wakaf sudah bisa dilakukan. Nah kemudian sebenarnya tambahan lagi Pak Imam, secara regulasi kita itu ada BMT yang juga sudah berapa jadi nazir. Kemudian tapi Kementerian Koperasi nggak pernah ngurusin. Kemudian Bank Wakaf Mikro sudah 60-an asetnya, tapi ada tapi wakafnya juga masih perlu didefinisi, tinggal mikronya. Kemudian ada peer-to-peer financing yang juga sudah masuk ke wakaf. Alami bekerjasama dengan Wakaf Salman setahu saya untuk peer-to-peer financing berbasis wakaf. Modal Ventura itu ada POJK-nya 2015 bilang bahwa modal Ventura bisa menggunakan dana wakaf untuk pengelolaannya. Dan BP Tapera Undang-Undang 15 kalau nggak salah ya 2015 maaf kalau nggak salah. Nah itu juga bisa menggunakan dana wakaf sebagai pengolahan BP Tapera perumahan rakyat dan penyalurannya juga melalui dana wakaf gitu. Nah sementara di sektor real yang hari ini lebih eksis ya karena teman-teman wakaf berbasis nazir itu sudah mulai berjalan. Ada industri makanan, bikin restoran berbasis wakaf, Ampera, rumah makan Ampera di Bandung misalnya itu Sinergi Foundation tadi ada Pak Khori. Pariwisata ramah muslim juga sudah Sinergi Foundation juga punya teras Lembang itu juga akan menjadi pariwisata ramah muslim berbasis wakaf. Sektor pertanian sudah banyak, Gontor misalnya, rumah sewa rumah properti itu PUPR dan PCNU bikin rumah susun Bojonegoro berbasis wakaf. Kemudian sektor lingkungan ada Green Wakaf Framework
Pak Irfan yang melit waktu itu, terus kemudian juga ada wakaf hutan di Bogor. Sektor layanan kesehatan lebih banyak nih Pak Heri, Pak Hari dengan kesehatannya, dompet duafa dengan jaringan rumah sakitnya, kemudian beberapa lagi yang lain gitu ya. Ada Yayasan Pengelolaan Aset Islami bikin klinik gigi komersial berbasis wakaf, ada 7 jaringannya. Jadi luar biasa ya wakaf hari, cuman masih scattered gitu. Kita perlu mengembangkan lebih lanjut. Oke, 5 menit lagi. Next. 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 Oke. Nah, berikutnya juga kami bisa bilang bahwa bismillah 20 tahun ke depan keuangan dan ekonomi syariah akan lebih baik karena sudah ada di RPJPN. Kalau sudah ada di RPJPN, maka akan turun ke RPJMN, akan turun ke RPJMD. Maka bismillah kita akan sama-sama menguatkan ekonomi keuangan syariah sebagai arus baru perekonomian nasional. Gitu ya, karena sudah ada di RPJPN Indonesia Emas. Ini hasil ikhtiar gitu kita bersama. Oke, next. Ini mungkin sasaran-sasarannya ada 4 setidaknya. Nanti bisa disimak kembali. Next. Ini landscape, lanjut saja. Ini tadi sudah dibahas oleh Pak Imam, lanjut saja. Next. Next. Jadi ini isu kondisi existing dan isu yang perlu dicermati. Next. Dan dari sini maka isu kunci kondisi perwakafan nasional itu sedianya ada 6 aspek yang kami lihat ya oleh tim penyusun peta jalan. 1 mengenai literasi, kemudian yang kedua mengenai kualitas SDM, ketiga mengenai pengembangan produk, kemudian mengenai tata kelola dan kelembagaan, regulasi dan infrastruktur khususnya digitalisasi. Nah ini isu kunci kondisi perwakafan nasional. Nah dari sini kami angkat menjadi visi dan misi. Next. Maka visi dan misi di Peta Jalan Wakaf Nasional 2024 ini adalah kita ingin mengarahkan wakaf sebagai pilar pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional dengan 5 misi utama, meningkatkan literasi dan mendorong wakaf sebagai gaya hidup, aset dikelola secara profesional, kemudian lebih banyak lagi inovasi, diversifikasi aset wakaf serta digitalisasi, kemudian memperkuat sinergi dan kolaborasi stakeholder yang terintegrasi dan menjadi acuan terbaik dalam governansi wakaf global. Ini misi ekosistem wakaf kita untuk 5 tahun ke depan. Next. Dan dari strategi tadi dari visi misi tadi kita turunkan menjadi 6 pilar, di mana pilar pertama adalah mengenai peningkatan literasi wakaf. Tadi itu strateginya mengenai bagaimana kita mengembangkan ragam pewakaf, perangkat edukasi, dan membangun kemitraan strategis dalam bidang riset dengan stakeholder, serta mengoptimalkan perangkat digital untuk mendukung peningkatan sertifikasi wakaf, literasi wakaf maksudnya. Kemudian yang kedua mengenai regulasi dan tata kelola kelembagaan. Nah kalau di sini kita bicara mengenai, kami mendorong prakarsa, ya, mendorong prakarsa percepatan legislasi amandemen Undang-Undang Wakaf 2004 dengan mempertimbangkan skema omnibus sehubungan beririsan dengan regulasi sektor lain seperti namun tidak terbatas pada pertanahan, yayasan, perseroan, zakat, penggalangan uang dan barang, keuangan syariah, keuangan negara serta perpajakan. Nah, jadi kumpulin di situ Pak. Nanti timnya itu. Jadi kita berharap itu yang paling utama kita highlight tuh di pilar 2. Ya. Nah, termasuk juga penguatan fatwa-fatwa MUI terkait pengelolaan wakaf ya. Kapan disebut wakaf itu rugi menjadi tanggung jawab nazir, kapan bisa dia sebut pokok wakaf tidak berkurang karena bisa diterima dan seterusnya ya. Nah, kemudian juga mengenai afirmasi pemerintah. Nah, di afirmasi pemerintah ini kita dorong di pilar kedua ini. Lalu di pilar kedua, saya pikir itu highlight mengenai pilar kedua. Kemudian pilar ketiga, di pilar kedua ini juga bicara mengenai penguatan pengembangan pembiayaan dan penjaminan aset wakaf. Gimana lebih banyak dana untuk membangun proyek wakaf, gimana ada penjamin asuransi yang tersedia, ya. Kemudian kelembagaan wakaf dengan ruangan syariah dan industri halal dan sinergi penguatan koordinasi antar otoritas. Di pilar 3, kalau kinerja SDM ini fokusnya lebih di aspek mengenai kompetensi, ya. Kemudian mengenai bagaimana wakaf core principle itu bisa diimplementasi, dan kemudian juga
mengenai inkubasi nazir dan bisnis matching nazir. Nah ini yang kita kuatkan ya, termasuk penguatan peran asosiasi. Kalau di next, di pilar 4, mengenai high impact project, kami kumpulkan nanti di sana bisa Bapak Ibu simak di peta jalan wakaf itu semua hal yang terkait dengan ekosistem keuangan syariah ya, dan project-project wakaf produktif ya. Semua yang tadi sektor-sektor yang sudah kita identifikasi depan itu kita coba kuatkan di pilar ini. Lalu kemudian kalau di integrasi ekosistem itu mengenai penguatan digitalisasi ya. Satu wakaf yang tadi disampaikan oleh Pak Rifki Ismail itu nanti akan kita coba jadikan sebagai acuan utama untuk bisa memfasilitasi business matching dan juga kolaborasi antar nazir. Juga mengenai ini data ya dan sistem database. Kami mendorong sebenarnya dalam peta jalan ini jangan mengacu bisnis proses aset wakaf itu ke bisnis proses wakaf tanah. Gitu. Sebaiknya nanti akan ada analisis yang cukup mendalam. Kita identifikasi bisnis proses yang sudah ada untuk kita bisa jadikan acuan untuk pengamanan aset wakaf, Pak. Misalnya gini katakanlah, bicara saham saja. Saya punya saham hari ini, Pak. Tapi saya nggak tahu tuh barangnya dari mana. Karena yang saya punya cuma rekening doang, rekening sekuritas bahwa saya punya saham A dengan nominal sekian. Dan saya percaya aja gitu. Ya. Kalau saya mau jual tinggal saya jual, kalau saya mau tambah tinggal saya tambah. Tapi nggak perlu punya sertifikat khusus AIW dan seterusnya gitu. Misalnya seperti itu. Nah itu yang saya pikir menjadi menarik untuk kita kuatkan. Kalau yang lainnya mengenai impact ya, kalau impact itu tinggal pengukuran dan kemudian bagaimana Indonesia mainkan peran di tingkat global. Demikian saya pikir satu hal yang terkait dengan wakaf, dan Wapres di Rakornas BWI minta untuk segera diimplementasi dan diadopsi peta jalan wakaf ini. Tinggal PR berikutnya, semoga bisa segera kita tindak lanjut dengan komisioner berikutnya Pak Imam. Bagaimana menurunkan quick wins, timeline, terus kemudian target per tahun dan seterusnya, gitu, Pak, untuk pengembangan ke depan dan kelompok kerja juga ya supaya bisa dikerjakan bersama begitu. Mungkin itu dari saya, mohon maaf kalau agak panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak Mas Urip. Kita kasih plus untuk Mas Urip.